Mencoba suplemen sperma, ini yang terjadi pada tubuh kami. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya hari ini, Om Ben kangen boy. Om Ben kangen boy. Karena dikangen-kangenin oleh para pemirsa. Iya sih, banyak yang nyari kamu nih. Iyalah, pastilah. Iya. Om Ben, kemarin kan kita udah bikin sosial eksperimen ya, meminum obat suplemen sperma. Iya betul. Kita akan nyobain suplemen sperma langsung nih, biar spermanya makin toker. Oh man. Oke. Jadi kita akan nyoba selama 2 minggu. Ini hari pertama kita minum bareng-bareng ya Om ya. Padahal sebenarnya udah talk share sih. Wow, supaya lebih toker lagi lebih Om. toker lagi. Iya. Oke deh. Kita akan buka langsung nih Om. Bikin bayi Superman. Ini obatnya nih. Iya. Nah, buka. Nah. Coba. Waduh, gede juga. Iya ini. Nah. Ya deh. Ini ya. Ini kita minum Om. Buat kalian dulu guys. Oke. Ya minum Om. Oke. Gimana rasanya? Aduh, karena gede agak keselak nih. Agak keselak ya? Iya. Tapi oke, nggak pahit sih. Nggak pahit ya? Nggak pahit. Selayaknya obat suplemen biasa ya? Obat apa suplemen ini? Suplemen Pak? ini. Oh suplemen, Ya? berarti aman ya. Nah, kita akan minum selama 2 minggu berturut-turut tiap hari. Oke. Nanti kita akan diskusikan gimana reaksinya di tubuh dan apa yang terjadi ya. Suplemen spermanya kemarin kita minum tuh selama 1 bulan ya Ben ya kira-kira Iya, ya? mungkin 1 bulan. 1 bulan tuh kita minum rutin terus ya. Aku minum, kamu minum gitu ya. Apa yang kamu rasakan setelah meminum suplemen sperma? Lumayan berkhasiat mungkin Pak. Di saya ya. Ya, Nggak tahu apa nih di khasiatnya? Pak dokter nih. Kalau saya sih spermanya kayak agak banyakan gitu. Agak banyak. Kayak agak cerut terus tuh maksudnya drut. Taunya gimana banyak itu kamu? Ya kita kan pakai balon ya. Jadi kelihatan di balon agak lumayan banyak. Iya, biasanya sedikit. Ini kayak mengembang balonnya. Banyak banget nih gitu. Iya. Jadi spermanya jadi lebih banyak Lebih gitu banyak, ya. iya. Oke. Terus curut-curutnya jadi lebih banyak juga. Iya, jadi lebih apalagi nih keluar nih, kok kasih keluar nih gitu. Ada Itu sih. bonus-bonusnya gitu Ada ya. bonus-bonusnya. Ya. Apa sih itu, Pak? Kenapa terus, itu? Terus nah itu efek ke sperma nih sebelum kita bahas apa itu ya. Kalau efek ke tubuh dan yang lain-lain ada nggak sih kamu ngerasain? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya, relatif sama-sama aja Relatif ya. sama-sama Nggak ada aja. misalnya tambah ngerasa segar segala macam ya. Nggak ada karena aku kan sudah sehat, Pak. Oh, udah sehat. Sehat duluan. Oke. Iya. Ada efek samping nggak yang timbul di tubuh kamu? Minum obat itu kemarin sebulan. Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Kita nggak lagi program hamil juga kan? Nggak lagi program Nah, hamil jadi ya. Aman lah. Aman. Tidak bisa membuktikan apa tokcer atau enggaknya, nggak bisa. Karena ditampung ya. Ditampung Ya. pakai balon. Kemarin tuh kita minum suplemennya tuh besar ya Ben ya. Ukurannya tuh kayak torpedo. Nah ya itu. Ya, jadi agak sulit juga ditelan ya. Nah, yang ku kasih itu dia sifatnya suplemen, Ben ya. Suplemen tuh itu suplemen doang. kandungannya itu ada di berbagai vitamin, kandungan-kandungan antioksidan yang memang bagus untuk fungsi sperma gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya suplemen tersebut sih dia dijual bebas karena memang sifatnya itu kayak suplemen kesehatan biasa, bukan yang obat keras segala macam gitu ya. Suplemen doang. Betul ya. Nah, itu dampaknya memang bisa salah satunya untuk memperbaiki dari fungsi sperma pria gitu ya. oke. Nah, kadang banyak pasien saya bingung, sering aku kasih suplemen-suplemen untuk sperma nih. Dia bingung karena kayak gini, "Dok, saya lihat di Google, ini katanya bukan suplemen sperma. Ada yang bilang dia buat suplemen tubuh, ada yang bilang buat suplemen jantung. Kok saya dikasih suplemen jantung, saya nggak jantungan?" Nah, karena apa? Tadi memang suplemen ini dia fungsinya banyak, Ben, ke tubuh. Salah satunya menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan jangan lupa dia dampaknya juga untuk ke sperma. Oh, Gitu. Iya, jadi dia luas dampaknya. Cuman kadang kalau orang baca kan kayak, kok saya jadi minum obat jantung ini, padahal enggak, sebetulnya sifatnya suplementasi Tapi aja. tidak ada berdebar-debar tuh, Dok. Pak. Enggak ada berdebar. Tidak ada berdebar-debar. Ya emang bukan buat bukan buat berdebar-debar. berdebar Emangnya ya. itu obat kuat. Oh, iya. Enggak, karena Berdebar-debar. sifatnya suplemen aja, dia cuman menunjang aja lah untuk fungsi kesuburan. Nah, kalau aku pribadi ya, aku kan juga minum nih. Gimana Selama tuh, Pak? 1 bulan ya. Aku ngerasain juga memang air maninya banyak. Nah, itu makanya, Pak. Iya. Sama berarti ya? Iya. Oh, berarti memang. Jadi memang aku kan sering juga yang ngerasain berbagai suplemen ke pasien-pasien yang sedang program hamil. Salah satu yang aku lihat itu adalah bagaimana sih banyak air maninya sebelum dan setelah terapi gitu ya. Ditemukan memang rata-rata ada penambahan air mani. Penambahannya tuh mungkin ada yang sampai 0,5 sampai 1 mililiter. Jadi kerasa lebih banyak iya, dan iya. biasanya karena air maninya lebih banyak, otomatis spermanya juga akan ikut lebih banyak pula. Harapannya kalau air maninya banyak, spermanya banyak tuh bisa membantu untuk terjadinya kehamilan.
Gitu, Om. Ya. Gitu. Menambah ya, Menambah, potensi. betul ya. Emang kalau kamu nih menurutmu berapa sih banyaknya mani yang normal itu? Kamu kalau ejakulasi berapa banyak emang air maninya? Mau kayak 1 sendok mungkin kayaknya. Kayak satu sendok apa? Sendok teh, sendok makan? Sendok makan mungkin. Sendok makan? Heeh, kayaknya sih. Kan brut gitu kan. Satu Trut, sendok trut, makan trut, sampai trut, kamu? trut. Hah? Satu Iya sendok kayaknya makan? lumayan Pak kalau diukur dari balon itu kan artinya kayak menggelembung gitu. Itu kamu sperma paus kayak gitu. Enggak lah Pak. Ya Pak dokter nih kayaknya seuprit nih kayaknya nih. Bohong, seuprit nih. Be. Betul. Bohong. Wah itu kalau ikut program Bukake itu kayaknya aku yang paling menang tuh. Kayaknya Di muka. Iya itu Pak. Jadi Ben ya, aku kan kerjaanku juga salah satunya tuh sering memeriksa sperma orang-orang ya. Jadi sperma pria itu ya rata-rata dia banyaknya itu kira-kira 2-3 ml. Itu kira-kira ya setengah sendok teh. Setengah sendok teh? Iya. Kecil banget Pak. Iya, jadi setengah sendok makan aja nggak sampai. Satu sendok makan tuh 15 ml, Ben. Nggak ada aku pernah nemuin pria yang aku periksa spermanya itu sampai 15 ml tuh nggak ada. Kamu pasti bohong. Itu kayak di film-film bokep itu Pak. Itu kan wah sampai mukanya udah penuh-penuh gitu. Nah, di film bokep udah penuh gitu ya. Iya Pak. Itu kamu yang genre Basah gitu. genre solo apa geng band? Solo Solo iya. penuh. Penuh Pak. Oh, penuh apalagi oke. kayak si Perara itu. Nah, Perara? Iya itu. Siapa Wah, tuh itu Perara? Ya itulah pokoknya. Apa Perara gitu lah. Itu paling banyak itu Pak. Ferrara tuh back Inter Milan dulu. Perara. Iya kan Ferrara. Masa nggak ada lah Pak. Iya Inter Milan. Baru tahu aku. Tua nih Bapak nih. Ya ada Pak. Ya itulah pokoknya intinya. Nah. Sampai dibilang sama si main bokep itu. Wah itu so much sperm. Gitu. Iya. Jadi Ben ya gini. Seuprit mah. Yang namanya industri pornografi itu kan tidak bisa jadi patokan resmi Ben. Mereka ngelakuin itu tuh biasanya ya karena untuk ngebahagiain orang-orang penonton bokep kayak kamu Nggak nih. mungkin karena bentuknya besar Pak. Jadi penampungannya juga besar. Nah itu salah. Bukan Masa berarti salah penis apaan makin ini? besar, air mani makin besar. Iyalah. Belum nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Kita kan anggapnya ya sedang Pak. Makanya sedang juga keluarnya. Sedang juga satu sendok makan Satu ya. sendok makan. Kalau mungkin kayak gajah mungkin bisa banyak itu. Iya. Enggak. Iya Pak. Aku udah Coba pernah nonton Ben. Pak. Abis ini kita kirim deh. Kita kirim linknya. Aku pernah Ben, ngeliat ya di timelineku tuh pernah muncul tuh behind the scene film bokep. Wah. Ya, terus Pak. Jadi mereka tuh rupanya pakai kayak cairan selang-selang gitu Ben. Bukan behind the scene apa di tweet atau apa gitu ya. Katanya di industri BTS pornografi ya? tuh sering pakai mereka tuh untuk selang yang untuk biar kelihatannya banyak. Palsu berarti ya? Iya, jadi kayak Nggak dihubungkan mungkin ketika cerot itu keluarnya kayak banyak gitu. Karena nggak mungkin sampai yang melimpah ruah gitu nggak mungkin apalagi kayak Iya, kamu 15 Pak. mili. Iya, Rata-rata betul. 2-3 mililiter itu pria terus segitu dan itu udah normal gitu. Itu kayaknya penampungannya kecil tuh kayaknya Pak dokter tuh. Itu kayaknya itu kecil tuh. Aduh. Iya. Ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bahas tentang suplemen sperma ya. Banyak yang pasien khawatir ya Ben ya ketika aku kasih suplemen. Karena apa? Aku biasanya ngasih suplemen tuh dia untuk jangka panjang. Gini, kamu kalau batuk pilek dikasih obat kalau batuk pilek berapa lama biasanya? Batuk pilek tuh ini kan Pak antibiotik itu ya. Iya, berapa lama? Mungkin seminggu mungkin Pak. Seminggu ya. Untuk seminggu ya. Nah jadi ke seminggu udah selesai beres ya. Iya, Nah sudah lah. berbeda dengan malahan 3 hari udah sembuh aku nggak minum lagi. Gak sih. boleh gitu. Antibiotik tuh harus dihabisin. Karena sudah sembuh Pak. Ya ini yang bikin kuman-kuman kebal. Kamu ini Sembuh. sembarangan. Kan sudah sembuh. Ya enggak, tetap harus dihabiskan biar kumannya mati. Oh bukan kalau kita sudah sembuh kita minum obat terus kita malah jadi mati Pak. Itu kalau obat-obat yang kayak misalnya obat panas, Oh. obat batuk. Tapi kalau antibiotik dihabisin ya ini bikin jadi orang-orang Ya kebal. aku kira kan bisa mati Pak. Kalau Ya, ini kan enggak. sudah sembuh nih ngapain minum lagi kan? Enggak. Kamu Oh, nih gitu ya. ngawur aja ya. Kalau antibiotik ya Iya, harus itu ya. harus sampai habis ya. Nah, kalau aku ngasih suplemen sperma ke pasien tuh, aku nggak pernah ngasihnya tuh dia cuman hitungan minggu. Pasti biasa rata-rata tuh hampir 2 bulan. Hah, Gitu. Nah, ya. Suplemen. Betul. Kenapa aku kasihnya jangka panjang? Karena gini Ben, pembentukan sperma di tubuh kita itu perlu waktu kira-kira 72 hari, 2 bulan lebih. Gitu. Lama banget Pak. Memang lama. Kita diproduksi terus nih tiap hari. Makanya ngocrot setiap hari pun nggak akan Bisa. habis. Cuman masalahnya ya, dia untuk produksi dari awal, dari benih sampai jadi ekor dan utuh segala macam tuh memakan waktu 2,5 bulan kurang lebih. Kalau untuk program hamil gitu. Iya, makanya saya ngasih suplemen tuh dia 2 bulan biar harapannya dari sperma awal terbentuk tuh udah dengan bantuan suplemen bisa lebih lincah dan mantap. Berarti kalau kita misalkan nih keluar Pak, 1 jam lagi keluar nih berarti nggak ada kecebongnya gitu ya? Maksudnya? Gini, masih ada. Biasanya masih ada, tetap ya kalau kita dalam waktu dekat masih ada. Cuman kalau udah sampai 3-4 kali itu bahkan sering kayak nggak ada lagi yang keluar. Amin kalau kata orang. Gitu ya. Pernah nggak kamu ngocok sehari 4 kali Ben gitu? Iya. Nggak pernah sih Pak. Oh, nggak pernah. Astaga. Siapa tahu dulu kamu kerjanya ngocok sampai 4 kali Nggak gitu. pernah lah, Pak.
Ya paling 2 kali lah. 2 kali masih ada kan? Masih ada. Masih ada memang. Kalau masih 2 kali itu biasanya masih ada. Tapi kalau udah 4 kali 3, 4, 5 bisa sampai bahkan nggak ada lagi tuh yang Bapak tahu keluar. nih kayaknya Bapak 4 kali nih. Enggak kan saya Oh, memperhatikan gitu ya. orang-orang yang Memperhatikan, datang berkonsultasi. Ini Oh, jangan kirain. suzur dong. Oh, kirain tuh Bapak tahu kan angin yang keluar gitu. Enggak lah. Aku nggak pernah, Pak. Enggak. Nah kalau lagi jadi pemberian suplemen sperma itu aku biasanya ngasihnya dia 2 bulan ya. Setelah 2 bulan itu aku evaluasi lagi spermanya seperti apa. Apakah ada perbaikan apa enggak ya. Nah masalahnya adalah kalau aku ngasih terapi kesuburan, targetnya itu bukan sampai ke spermanya normal atau apa, tapi targetnya adalah sampai terjadinya kehamilan. Masalahnya kadang ada yang dikasih spermanya udah normal nih 2 bulan 4 bulan, tapi kok nggak hamil-hamil. Nah itu yang kadang bikin jadi tantangan baru tuh. Nah itu biasanya saya sarankan untuk pertimbangan kayak terapi-terapi tambahan lainnya kayak kehamilan berbantu segala macam gitu. Jadi pengobatan kesuburan tuh cukup rumit Ben, nggak kayak kita ngobatin batuk pilek seminggu sembuh udah. Itu berarti kecebongnya bisa besar-besar gitu ya Pak kalau sudah dikasih suplemen. Nah kalau ukuran sperma akan tetap segitu-segitu aja. Oh, nggak bisa. Justru kalau misalnya Kirain- kepalanya besar banget nih, Kayak dikasih ini umpan bama gitu. Enggak ya. Kalau sperma kepalanya besar kayak bakabon gitu atau kayak bo sinchan itu justru aneh ya. Oh, Jadi itu kamu aneh tahu ya. nggak Ben? Bentuk kepala sperma itu tuh dia bentuknya kira-kira kayak oval kayak gitu Ben. Iya kan Kayak kayak oval kayak lonjong gitu. kayak lonjong. Nah, itu bentuk kepala sperma yang normal. Kalau sperma bentuknya tuh kepalanya bulat, Bulat. itu kelainan Ben. Oh. Atau kadang ada juga sering nemuin ya sperma tuh kepalanya kayak lancip gitu ya. Hah? Lancip lurus gitu ya, tipis banget kayak kurus. Itu juga kelainan. Oh kelainan. Itu. Padahal itu kayaknya bisa cepat masuk tuh Pak. Iya enggak. Mungkin dia Karena ngedrill ya. kepalanya rusak kadang dia jadi pergerakannya nggak bagus Oh, segala macam. Ibaratnya ya. spermanya tuh cacat lah. Contoh sperma lain yang cacat tuh sering ekornya patah, lehernya bengkok kayak gini men. Itu bisa sembuh Pak dengan yang suplemen tadi. Ya salah satunya. Cuman ya pengalamanku ya, kalau orang cuman berharap dari suplemen aja, itu perbaikannya nggak signifikan. Gimana caranya Pak? Jadi kalau mau lebih bagus, itu harus dibantu juga dengan pola hidup. Pola hidup Heeh. gimana tuh? Jadi aku sering ngebandingin ya pasien-pasienku yang dia cuma minum suplemen sama pasien yang juga diatur dari pola hidup dan makanannya. Itu ternyata perbaikan spermanya akan jauh lebih signifikan dan lebih cepat. Pola hidup tuh maksudnya apa Pak? Nah, Olahraga atau apa? betul. Jadi pola hidup sederhananya deh dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, berolahraga teratur. Bahkan yang paling simpel ya aku temuin ya, pasien yang kalau dia selama program hamil memilih untuk stop total merokok dari sebelumnya merokok ya, itu perubahannya jauh banget ya. Makanya ini pesan aku buat para pria-pria nih, kalau lagi program hamil, nggak ada salahnya loh kalian untuk berhenti merokok karena itu manfaatnya sangat-sangat bagus banget dan tidak ada kata terlambat. Kadang kan orang ngerokok, aku udah ngerokok lama kayaknya percuma aja berhenti. Jangan salah, kita berhenti minimal 2-3 bulan itu sperma akan membaik kualitasnya. Oh, iya. Semakin lama tuh akan semakin cepat. Aku berkali-kali nemuin pasien ya yang dulu spermanya nggak bagus, setelah dia mau berhenti merokok itu hasilnya bagus banget. Berarti pakai PEP aja nanti. Ya jangan, sama aja. Oh sama aja ya? Ya. Kirain berhenti merokok tapi pakai PEP aja Enggak, gitu. jadi juga ada penelitian ya ternyata vape itu kalau semakin banyak liquid yang digunakan, dia itu akan mengurangi jumlah spermanya. Kecebongnya jadi Liquidnya banyak. harus yang herbal tuh Pak. Ambil yang herbal. Aja, tetap Kan aja. ada tuh yang strawberry gitu-gitu. Kan Ya, herbal. tapi kan bahan kimia juga, itu perasanya aja. Oh kirain herbal Pak itu. Cerutu kamu gitu. Itu Pokoknya kan herbal tuh. apa yang dimasukkan ke dalam tubuh asap-asapan, nah itu hati-hati, itu resikonya kan akan meningkatkan radikal bebas, dampaknya ke sperma juga ya. Kadang kebiasaan juga banyak orang, saya nggak ngerokok dok tapi nge-vape, nah itu juga dampaknya nggak bagus. Makanya aku selalu sarankan untuk ayo nih berhenti dulu nih nge-vape gitu ya. Iya. Cuman problemnya ya banyak orang tuh yang dia tuh sulit berhenti rokok men. Entah kenapa ya laki-laki ya. Kadang dok saya sebetulnya pengen dok supaya program hamilnya berhasil berhenti rokok tapi susah nih. Nah Kalau aku dulu kalau misalkan berhenti ngerokok itu ada temanku Pak. Dia vegan gitu. vegan. Nah, jadi vegan- gimana vegan tuh? Gitu. Katanya sih toksik gitu, toksifikasi. Vegan itu kan makan tumbuhan, Nah, sayur. tumbuhan, iya, makan tumbuhan aja. Katanya. Hubungannya apa dengan berhenti merokok? Nggak tahu. Dia akhirnya selesai juga tuh. Oh dengan mungkin karena dia makan bersih, dia Iya. mikir ya kalau ada racun di tubuhnya. Iya betul gitu Pak. ya itu masuk juga sih. Kayaknya Mungkin masukin tuh. karena dengan dia melakukan Valid tuh. melakukan pola hidup sehat, dia jadi termotivasi berbanding. Nah, problemnya ya kadang ya pria-pria tuh lingkungannya Ben. Banyak pasien-pasienku yang dia itu social smoker karena dia banyak lingkungannya yang merokok, teman-teman yang ngerokok semua. Nggak enak tuh kalau nggak ngerokok, dicengin. Ngosong kamu nggak Nggak ngerokok. gagah kan Pak. Kalau Iya. ngerokok kan gagah gitu. Gua nggak ada gagah-gagahnya Nggak sih. ada, Pak. Lumayan Iya. tetap. Oh gitu. Sherlock Holmes. Enggak. Selby dia. Iya makanya Pak. Itu sih kayaknya Pak. Iya mungkin yang di bikin orang gambaran ngerokok. di internet segala macam kan keren. Cuman kalau untuk konteks kesuburan aku nggak bagus. Rockstar kan. Enggak. Orang Bahkan yang ngerokok. kasihan tuh Ben ya, aku banyak
banyak juga pasien-pasien yang cerita ya, di kantornya itu dia lingkungannya merokok semua, bahkan dalam ruangan. Dia nggak ngerokok, cuman dia kena asap pasif dari teman-teman lingkungan sekitarnya. Itu jangan salah, kalau terpapar dalam jangka panjang, masuk juga ke pernapasan ya juga akan kurang bagus Tapi untuk teman-temanku kesehatannya. yang ngerokok tuh bisa punya anak juga, Pak. Bisa punya anak ya? Aman-aman sih. Jawabannya gini Ben, sperma itu kan banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah pada teman-temanmu yang dia merokok tapi masih bisa punya anak, mungkin dia memiliki fungsi tubuh yang jauh lebih sehat dibekalinya. Tapi jangan salah, kalau orang program hamil, spermanya ada masalah. Nah itu kan emang ada permasalahan di tubuhnya, ada suatu masalah nih. Nah kalau dia tambah lagi racunnya rokok, makin ketekan. Makanya aku selalu nyarankan, Bapak jangan samakan nih Bapak dengan teman-teman Bapak lain yang ngerokok yang dia bisa punya anak. Ada yang sampai mabuk, dia gampang aja punya anak. Kan beda-beda kita dikasih Tuhan nih gimana start tubuhnya. Paling enggak kita nih udah tahu spermanya lagi gangguan, ayo berhenti merokok dulu biar supaya lebih sehat. Atau gitu. minta ajarin tuh sama temannya biar yang merokok itu. Gimana sih cara bikin anak supaya biar tokcer gitu langsung. Mungkin bisa tuh, Pak. Oh, teknik-tekniknya. Teknik-tekniknya ya nungging kayak apa kayak. Enggak, itu tuh keliru tuh. Banyak juga yang bilangnya gaya nungging segala macam. Nunggingnya kayak gini mungkin ya, yang sudutnya 45. Jawabannya Ben ya, kalau berbicara hubungan seksual, apakah teknik yang bisa meningkatkan keberhasilan kehamilan? Jawabannya adalah di frekuensi hubungan seksual. Seberapa sering dia melakukan hubungan seksual per minggu? Ya mereka bajak laut mah setiap hari kayaknya. Nah, Pak, jangan salah. Kalau idealnya ya, sedang berusaha memiliki keturunan, paling bagus berhubungan seksualnya itu adalah 2-3 kali seminggu. Itu yang paling bagus gitu. bisa setiap harinya bagus, Pak. Nah, tergantung ya. Kalau dia mungkin spermanya banyak aja nggak ada masalah. Tapi biasanya ini kadang pasien udah ada gangguan. Spermanya itu dia emang terlalu sedikit segala macam. Tiap hari dia juga nggak ngerasa nyaman dan malah terpaksa tubuhnya dia nggak nyaman untuk berhubungan. Itu justru menimbulkan kendala. Biasanya pengalaman aku ya 2 hari sekali itu paling enak tuh untuk pasien. Bisa istirahat dulu, persiapan dulu, olahraga, ada fase istirahatnya. Sehingga dia ketika berhubungan nyaman. Tapi kadang kalau tiap hari itu dia agak terbebani, ada rasa khawatir dan cemas. Makanya kalau aku pribadi nyarankannya biasanya 2 hari sekali, 3 kali seminggu. Itu yang paling bagus. Nah, apakah ada teknik-teknik lain tuh misalnya gaya-gaya segala macam? Itu nggak ada, Ben. Asal penis bisa masuk ke vagina, keluar di dalam, udah bisa hamil. Gitu, Pak. Nggak perlu yang kakinya digaya segala macam, doggy style, nggak. Paling Soalnya ada saran-saran juga kayak harus minum sirsak, harus minum makan toge, Pak. Banyak makan toge, banyak minum jus sirsak katanya. Kalau itu yang sifatnya untuk sayur-sayuran, tumbuhan, buah-buahan, nggak ada masalah. Silahkan minum. Karena itu kandungannya vitamin. Paling untuk tips aja nih. Boleh berarti, Pak ya? Boleh. Kalau untuk pria ada beberapa makanan ya yang harus dibatasi kalau sedang lagi program hamil dan apalagi memang spermanya ada masalah. Salah satunya makanan yang nggak aku rekomendasikan itu adalah pare dan daun pepaya. Oh, jangan ya. Nah, sering nggak kamu makan? Ya enak, Pak, siomay, Pak. Iya, di siomay itu ya. Itu ya nggak bisa nggak pakai pare. Nah, jadi pare dan daun pepaya itu dia ada kandungan yang bisa menekan sperma. Oh, yang pahit-pahit, Pak ya. Bukan masalah pahitnya sih, spesifik 2 itu aja. Pare dan daun pepaya sama ekstrak biji pepaya. Karena di dalam kandungannya ada yang bisa menekan sperma, makanya dia digunakan penelitian untuk kontrasepsi pria, entah di tikus segala macam gitu ya. Nah, saran aku dikurangi atau bahkan dibatasi. Sama yang harus hati-hati ya kalau laki-laki sedang program hamil, jangan terlalu banyak makanan itu kedelai. Kedelai. Iya, kedelai itu kayak tempe enak, Pak. Betul. Maksudnya proteinnya bagus itu. Nah, tempe, tahu, susu kedelai segala macam dan turunannya saran aku dibatasi jangan terlalu banyak. Kenapa? Kedelai itu ada kandungan namanya adalah pitoestrogen. Apa itu? Estrogen lagi. Pitoestrogen itu artinya menyerupai hormon estrogen. Nah, laki-laki ini perlu hormonnya testosteron. Estrogen itu wanita. Makanya kalau terlalu banyak, apalagi berlebihan, khawatirnya nanti menekan testosteron. Makanya aku sarannya aku batasin gitu untuk makanannya itu tadi ya. Itu yang spesifik sih. Untuk pria sisanya ya jaga yang kayak biasa aja sih. Jangan suka makanan yang berproses, frozen food yang kayak sosis, kentang goreng yang di minyak banyak. Itu nggak bagus untuk sperma. Kalau hubungannya dengan yang pahit-pahit tadi, Pak ya, berarti harus mengurangi pahit-pahitnya kehidupan tuh. Ya, itu, Pak, itu sih kayaknya. Valid itu, Ben. Betul kan? Karena Ben ya, kalau orang banyak pahitnya kehidupan, stres. Iya. Gak bakalan bisa jadi. Betul. Ya, Kita karena harus kalau enjoy dulu. Iya, enjoy dulu saat berhubungan. Iya, sebelumnya mantai dulu. Ya, nah Om Ben, aku dengar-dengar katanya kamu punya fakta tentang sperma ya? Ada. Kita oke. dari cupratcuprit.com. Cupratcuprit.com. Iya, Pak, Oke. betul. 5 fakta tentang sperma. Oke, kita akan bahasnya satu-satu ya. Nah, ini 5 fakta tentang sperma nih. 1,
Sperma kalau curut di muka bikin kulit muda, kulit awet muda, kulit istri mungkin ya. Nah gitu Pak, mungkin bukan pacar ya, Ya, istri ini. sperma Kayaknya, kalau valid nih kayaknya. kalau cerita dibuka jadi bikin kulitnya awet muda, Awet muda ya lebih kulitnya. mengencar segala Iya, macam. betul. Memang sih Ben, di sperma itu dia ada kandungannya ya, Oh, mineral-mineral valid dan berarti, valid. nutrisi segala macam. Berarti valid. Cuman jangan lupa juga dia itu kan juga ada campuran-campuran cairan-cairan lain yang tidak bagus untuk kulit. Apa tuh? Pak? Kalau misalnya kita mau untuk vitamin dan nutrisi ya kenapa nggak kita beli skincare aja yang betul-betul untuk muka. Itu lebih legit dan bersih dan memang aman Tapi itu untuk kan muka. kimia. Ini kan organik, Pak. Organik, herbal. Nah, ini lebih terbukti nih, Pak. Satu, Tuh. kamu nih, misalnya sperma keluar, mau nggak kamu tempel-tempel ke mukamu? Hah? Kalau bikin ini Pak, misalkan ya, palit kata Bapak nih. Mungkin mau sih. Mungkin mau. Aku kayaknya nggak mau sih, Ben. Ya biar kita awet muda kan. Enggak. Ya, kalau ilmu kedokteran memperbolehkan Enggak benar gitu ya. Enggak benar. Jadi ya tadi hati-hati apalagi kalau kulit sensitif segala macam ya, dan ingat banyak perempuan tuh sebetulnya dia justru jijik juga. Bokep kan Pak melakukan itu. Nah itu Bokep kesalahannya itu. mereka kan ya memang film pornografi. Kadang masalahnya pasangan tuh jijik, dia dipaksain gitu Ya, sama pasangannya karena mereka, film bokep. mereka nggak bilang itu adalah rahasia mereka jadi cantik gitu. Nah itu alasan klasik dari orang-orang yang mau bohongin istrinya, kayak Om Ben ini tuh biar istrinya mau aja kayak di film bokep. Iya kan film bokep kan jadi cantik tuh Itu Pak. karena nonton film bokep makanya Gara-gara timbul. digituin terus. Enggak. Jadi karena nonton film bokep kan akhirnya timbul fetis tuh, pengen dia yang bukake Iya, ya istilahnya iya, ya. betul. Bukake pengen bukake. Masalahnya tadi itu yang enggak semua wanita nyaman dengan itu, bahkan risih dan jijik. Gitu ya. Bukan di tempatnya, kita aja kayaknya males deh, aku nggak mau deh sperma kuku tempel ke muka apalagi orang lain. Ya sperma kita mah nggak apa-apa Pak. Asal awet muda gitu. Enggak, itu bisa ya? hoax ya. Jadi jangan Ya, malah nggak valid kebuat ya. kulit ya. Yang nomor 2 apalagi nih Om? Nomor 2, nah ini ada lanjutnya nih Pak. Minum sperma bisa bikin cantik dan menyembuhkan penyakit. Nah, ini Pak, ini kan kita harus dukung nih program-program Jadi ini. Kan sperma terbaik tuh nih. memang ada kandungan proteinnya, Nah. ada kandungan fruktosa gulanya juga gitu ya. Tapi dia bukan untuk diminum. Ngapain? Ya kan gitu. ini kan dia bilang tuh bisa bikin cantik. Enggak. penyakit. Hoax, mitos gitu ya. Hah? Memang sih sebetulnya ya menelan sperma itu enggak yang bikin gimana-gimana. Cuman hati-hati. Kalau bukan pasangan resmi gitu ya, suka nelan sperma, ada risiko infeksi menular seksual. Itu satu. Oh, itu, Pak? Iya ya, masih bisa nular. Kumannya apalagi ada luka segala macam gitu ya. Oral seks menelan sperma. Nah, itu ada risiko infeksinya gitu ya. Nah, apakah menelan sperma itu ada manfaat untuk kesehatannya? Jawabannya sih nggak ada, Ben. Oh, Ya. sebab. Ya kalau kita mau protein, mau vitamin, mau kandungan yang bagus ya kan ada di buah-buahan, sayur-sayuran. Ngapain itu? Itu akal-akalan orang yang pengen dia supaya ditelan istrinya aja tuh karena dia mungkin ngeliat di film bokep segala macam. Akhirnya dia ngakalin kayak gitu. Ya juga udah kesangean Pak, kan bisa aja tuh artinya. Iya, masalahnya nggak semua istri nyaman. Kamu mau emang nelan sperma kamu? Ya ngapain Pak? Kita kan cowok dan cowok. Tuh. Masa keluar balik lagi. Kamu aja nggak mau kan? Ya Jijik kalau kan? cowok kan nggak boleh. Kamu sendiri nggak bisa. jijik. Kamu Ya, nyuruh kalau cowok beda pasangan Pak. kamu Ngapain ya ini kita minum sperma, contoh Pak? laki-laki egois nih. Cowok Pak, ini cowok ngapain kita minum? Kita Kecuali sendiri aja kita nggak mau gay. kamu nyuruh cewek. Nah ini contoh laki-laki egois tuh kadang sukanya gara-gara nonton film bokep timbul fetis yang aneh-aneh. Kamu Ya nih kan dasar. cewek kan, kodratnya dia suka Nah ini apa-apa, salah enggak gitu. enggak betul, kita Beda ya? perlakukan wanita sebagaimana dan seharusnya ya. Kalau misalnya wanita pasangan kita nggak suka dan jijik jangan dipaksakan gitu ya. Aku nggak rekomen yaitu jangan jadi laki-laki egois kamu. Jangan enggak Pak, itu kan sama-sama suka kan. Enggak oke lanjut. Lanjut. Yang nomor 3 apa lagi? Nah ini ada anunya juga sih, bahayanya juga sih. Apa? Katanya sih minum sperma bisa hamil. Minum sperma bisa hamil. Bisa hamil. Ya, ini kayaknya aneh nih. Oh, minum sperma bisa bikin hamil kalau yang minumnya dari vagina. Mulut beda ya. Iya, beda mulut. Beda Kalau bawah. mulut dari kepala atas tidak mungkin bisa hamil, udah hancur di asam lambung gitu. Kirain kan bisa menyerap sampai ke pori-pori yang di bawah Pak. Kan dekat nih lambung sama rahim. Iya kan dekat Pak. Jadi Beda dia- salurannya, ini saluran cerna. Oh, iya. Dan di lambung kita tuh ada namanya asam lambung. Asam lambung tuh yang dia akan menghancurkan sel sperma sehingga dan yang spermanya mati. Yang pernah aku baca ya ada sedikit Nah. baca bahwa kan dia ada ukurannya mikro gitu kan Pak. Nah, Mikro banget, yang kecil banget Iya, Pak. iya, iya. Pokoknya sperma kecil. Bisa aja tuh kayaknya dia nyusup Pak. nyusup itu. Iya ke rahim akhirnya. Kan dari lambung bisa nyusup. Dia kalau keserap tuh masuknya ke aliran darah, weh. Oh gitu ya. Hebat banget spermanya bisa mengendarai Ya, dalam kirain kan darah. bisa Pak. Wah keluar gitu dia gitu kan. Kagak. Oh bisa Pak. Hoax, mitos kamu nih Mitos ya. sembarangan Iya, aja. aku juga kayaknya satu salah. Kayaknya satu salah. Ya, nomor Dua kayaknya 4 betul. apa lagi? Ya selanjutnya Pak ya nomor 4.
sperma kental anaknya bisa pintar. Sperma Semakin anaknya bisa pintar. Ya, Enggak, semakin pintar. enggak, hoax Misalnya. ya. Jadi gini, Maksudnya makin sehat Pak anaknya kalau ya, kental. jadi maksudnya mungkin kayak gini ya. Kalau sperma sehat, betul, anaknya akan semakin sehat Nah, gitu ya. Tapi ini. bukan jaminan ya kalau misalnya kental tuh pasti akan sehat. Itu harus diperhatikan lagi dari laboratorium gimana pemeriksaan lebih detailnya lagi gitu. Jadi belum pasti jaminan kalau kental tuh pasti sehat tuh enggak juga. Oh, gitu ya. Gitu. Yang terakhir apa nih Om? Oke, kalau yang terakhir, nah ini anunya Pak, ini lawan katanya nih, mani encer bisa sembuh. Nah, mani encer, ini kan tadi sperma kental ya, yang di kita mau ini. Nah, ini mani encer yang kita nggak mau nih, tapi bisa sembuh dengan pengobatan herbal. Mani encer bisa sembuh dengan pengobatan Iya, herbal. Ya kan penyakit Pak itu mani encer. Gini, jadi banyak kekeliruan ya tentang masalah kekentalan air mani ya. Menurutmu air mani yang normal dan sehat tuh kental atau encer? Ya kental Pak. Ya kental ya. Kental banget itu. Gini, itu yang baru sehat. Jadi Kalau encer mah air kayaknya mani penyakit. pria waktu awal keluar memang dia agak kental, bahkan ada gel-gelnya. Cuman seharusnya ya dia dalam kurun waktu 30-60 menit air mani tersebut dia akan mengencer, mencair sempurna. Oh gitu Pak. Gitu. Kamu pernah nggak memperhatiin air manimu setelah keluar dilihat gitu selama setengah jam, 1 jam? Aku ngelihatnya mah cuma baru keluar kan kayak ingus, ya udah. Nggak pernah perhatikan lagi. Nggak pernah perhatikan itu Nggak ya. pernah perhatikan lagi. Jangan gitu. salah, dia 30-60 menit dia akan mengencer. Makanya sering ya kalau kayak ingus Pak. Artinya enggak, masih tetap kental. gitu. Enggak. Dia 30-60 menit akan mengencer. Makanya sering itu wanita ya kalau udah lama setengah jam, 1 jam, itu banyak yang semakin tumpah karena dia mengencer air maninya. Itu fenomena yang normal. Justru ada kelainan ya yang disebut dengan hiperviskositas sperma, alias sperma yang terlalu kental. Itu kalau misalnya ya udah ditunggu sejam lebih kok masih tetap kental, kentalnya parah banget. Nah, itu justru nggak bagus untuk kesehatan air mani. Bukannya itu yang bagus Pak? Enggak, itu justru kadang ya kalau terlalu kental, kasarnya itu gini, kita kayak berjalan di lumpur spermanya itu. Jadi dia pergerakannya nggak maksimal. Gitu. Itu sering saya temuin tuh pada orang-orang yang dia tinggi kadar radikal bebas di tubuhnya. Pada perokok itu juga sering jadi agak lebih kental aku temuin spermanya gitu. Berarti jadi malah yang lebih kental yang penyakitan. Ya, bukan yang encer. Kalau kental banget dan lama itu tanda sakit. Dan biasanya kalau yang encer banget dari awal udah encer itu juga harus waspada juga sih. Nah, saran itu aku, apa ya. itu Pak? Kadang kalau encer banget di awal gitu ya, apalagi dia warnanya terlalu bening tuh bisa jadi jangan-jangan spermanya sedikit. Kecurigaan awal ya. Itu tetap harus diperhatikan dari pemeriksaan lebih mendalam lagi, salah satunya dengan pemeriksaan laboratorium.